Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan soal-soal TKA, UM, UGM. Disediakan suatu soal yang ini termasuk soal hot ya, Dedek semuanya. Di sini diketahui batasan X-nya itu di antara min pi per 3 sampai pi per 3. Kemudian jumlah n suku pertama yang ditanyakan, jumlah n suku pertama artinya Sn ya. Dari suatu deret ya. Deretnya bentuknya log cos X dan seterusnya ya. Ini apa? Dasar yang wajib dipahami dengan baik di sini ya. Yang wajib Anda kuasai di dalam soal ini adalah bahwa jika ada, saya berikan gambaran ya. Jika A, B, C itu membentuk barisan geometri ya, membentuk barisan geometri dengan rasio, saya katakan rasionya ini adalah B per A atau C per B boleh ya. Jadi rasio itu boleh B per A, boleh C per B, sehingga hubungan antara keduanya ya berarti menjadi AC menghasilkan B kuadrat ya. Ini hubungan di dalam barisan geometri. Nah, pada saat soal ini log A ya, jadi unsur-unsurnya ini saya kasih log, maka ini akan menjadi suatu barisan aritmatika ya, dengan beda log rasionya. Jadi beda adalah log rasionya. Itu beda log rasionya itu ya bisa menjadi log A per B. Bedanya juga bisa menggunakan beda log C per B. Itu sama ya. Itu merupakan bedanya. Saya akan berikan contoh ya pemahaman. Pada saat Anda ketemu soal log 3 ya, kemudian dilanjutkan dengan log 6, dilanjutkan dengan log 12 begitu ya, dan seterusnya. Maka di sini bisa dikatakan bahwa 3, 6, 12 ini tentunya barisan geometri ya, dengan rasionya adalah 2. Kenapa? Karena 3 menjadi 6 dikali 2, 6 menjadi 12 dikali 2. Nah, tetapi yang perlu dipahami, kalau dikasih logaritma begini, maka ini akan menjadi suatu barisan aritmatika dengan beda log rasionya. Berarti bedanya log 2. Nah, semacam itu ya pemahamannya adik-adik semuanya, dan jangan lupa Anda harus menguasai konsep ini. Nah, kalau kita lihat di sini deretnya adalah log cos X, log cos kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa cos X, cos kuadrat X, cos pangkat 3 ya. Jadi di sini tadi adalah cos E, kemudian cos kuadrat E, cos pangkat 3 dan seterusnya. Ini merupakan barisan geometri dengan rasio adalah cos X. Berarti barisan ini ya, deret ini tentunya menjadi barisan atau deret aritmatika dengan beda logaritma dari rasionya ya. Jadi menjadi bedanya log cos X. Nah, pada saat ditanya Sn-nya ya. Sn itu kan logikanya n per 2, 2A plus n-1 dikali beda. Nah, kita tahu di sini berarti n per 2, 2 kali A, A-nya log cos X ya. Berarti 2 kali dari log cos X. Ditambah dengan n-1 dikali beda. Bedanya juga log cos X ya. Jadi bedanya juga merupakan log cos X. Sehingga karena sama-sama mengandung log cos X, maka boleh keluar ya. Ini jadi saya keluarkan log cos X-nya ya. Log cos X-nya keluar, maka di sini tinggallah 2 sama n-1. Saya tambahin ya. Sehingga di sini tinggal n2 tambah -1, maka menghasilkan n plus 1. Sehingga kalau dijadikan 1, maka akan memberikan nilai setengah n kuadrat ya, ditambahi dengan setengah n gitu ya,
dikali dengan log cos X. Nah, apa pertanyaan soal ini? Sn-nya sudah diketahui. Pertanyaannya adalah jumlah n suku pertama ini mempunyai nilai minimum, ya. Nilai minimumnya berapa? Jika dibatasi daerah ini. Kita tahu namanya kurva, ya. Kurva dari suatu cosinus, ya. Kurva cosinus itu begini, ya. Ini jadi di sini kurva cos, ya. Saya katakan kurva cos itu gini. Iya, gitu ya. Ini kurva cos, ya, kurva cos. Jadi pada saat 0 dia bernilai 1, tetapi pada saat dia bernilai pi per 2 dia bernilai 0. Min pi per 2 juga sama bernilai 0. Tetapi di sini dibatasi antara pi per 3 sampai min pi per 3. Berarti batasannya nilainya adalah, nah, batasan nilai antara min pi per 3 sampai per 3 berarti terbatas di angka ini, ya. Ini jadi terbatas di angka di sini. Berarti pi per 3 kalau dimasukkan ke cos maka akan memberikan nilainya setengah jadinya, ya. Nih, jadi saya ambil maka nilainya menjadi setengah. Jadi ini setengah. Jadi daerah antara min pi per 3 sampai per 3 berarti bernilai setengah karena untuk cos X. Nah, sehingga kita bisa masukkan, ya, nilai terkecilnya di sini pada saat pi per 3 maka nilainya adalah setengah. Sehingga cos X itu saya ganti dengan angka setengah. Setengah itu berarti sama saja dengan 2 pangkat min 1, ya. Maka kalau saya tulis ini 2 pangkat min 1. Nih, pangkat min 1 berarti bisa naik ke depan, ya. Karena setengah, ya. Ini kalau saya tulis ulang lagi nggak apa-apa, ya, biar kelihatan perbedaannya. Nah, pangkat negatif 1 ini bisa turun ke depan karena sebagai sifat logaritma. Maka akan kita dapatkan nilainya menjadi negatif, ya. Negatif dari setengah n kuadrat ditambah dengan setengah n dikali dengan log 2. Nah, ini nih gambaran pada saat kita ketemu soal yang mengandung bentuk semacam ini, ya. Maka kalau kita cari berarti min setengah n kuadrat plus setengah n log 2. Maka jawaban yang paling pas adalah jawaban yang B. Tapi yang terpenting di sini adalah pola pikir, ya. Pola pikir mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, ya. Dikuasai. Sekali lagi saya berikan gambaran pada saat Anda ketemu maksimum minimum sin X, ya. Maksimum minimum itu kuncinya begini. Sin X cos X itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Artinya pada saat ketemu soal yang mengandung katakan 3 sin pi per 2 plus 5x begitu, plus 7 begitu, maka tugas kamu ya cukup ganti bahwa ini diganti 1 sama min 1. Selesai. Diganti 1 menghasilkan 3 kali 1 ditambah 7 menghasilkan 10. Kalau diganti min 1, min 3 ditambah 7 maka nilainya adalah 4. Nah, 4 itu nilai minimum, ya. 10 merupakan nilai maksimum. Namun yang perlu Anda pahami, ya, yang perlu Anda pahami pada saat ketemu soal yang bentuknya bentuk penjumlahan. Nah, ini yang diwaspadai. Kalau ada tulisan, ya, ini ada tulisan A sin X, ya, ditambah dengan B cos X, maka diupayakan diubah menjadi bentuk akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikali cos X min alfa. Nah, ini tugas kalian. Jadi pada saat ada ketemu soal A sin X, B cos X. Nah, ini bagian penting. Maka ubahlah menjadi bentuk akar dari A kuadrat, B kuadrat dikali cos X. X-nya adalah sudut ini, ya. Nah, sudut cos X min alfa. Ini bagian penting kalau nanti Anda ketemu
soal terkait dengan bentuk sin ditambah dengan cos ya. Ini nah sekarang saya akan berikan contoh. Saya berikan contoh sebuah segitiga siku-siku ya. Kita mampu menggambar sebuah segitiga siku-siku. Kita mampu menggambar sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya begini ya. Kelilingnya 2 akar 3. Kita tahu kelilingnya katakan ini X, di sini Y, di sini R. Ya, keliling yang dimaksud adalah ya segitiga ini punya keliling yang dimaksud tentunya X ditambah Y ditambah R ya. Yang dimaksud di sini 2 akar 3 di sini. Nah, gitu ya. Ini keliling namanya. Tapi pertanyaannya nilai minimum dari panjang sisi miringnya. Berarti yang ditanyakan nilai R yang paling minimum sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita harus tahu bahwa ini bentuk mengandung sudut. Maka berikan sudut di sini. Ini sudut. Kita tahu X itu senilai dengan sisi miring sama saja dengan R cos alfa. Sedangkan Y-nya itu senilai R dikali sin alfa. Kenapa pakai sin? Ya karena Y itu depan sudut ya. Depan miring ya. Depan miring. Jadi Y-nya adalah R sin alfa. X-nya R cos alfa. Sehingga pada saat ini kita masukkan ke sini. Maka didapatkan R sin atau R sin alfa ya, sebagai Y-nya. Ditambah dengan X-nya adalah R cos alfa ditambah R menghasilkan 2 akar 3. Kalau ini mengandung R saya keluarkan semua, maka didapatkan sin alfa ditambah cos alfa ditambah 1 menghasilkan 2 akar 3. Dan kalian tahu kalau yang ditanyakan R-nya, maka R-nya adalah 2 akar 3 dibagi dengan sin alfa ditambah dengan cos alfa ditambah dengan 1. Nah, R yang ditanyakan R minimum. Bagaimana mendapatkan R minimum? Inilah uniknya. Pada saat R ditanyakan R minimum, maka logikanya pembaginya itu harus maksimum ya. Dia berarti harus maksimum. Gitu ya. Jadi R akan mencapai bentuk pembagian ini akan mencapai minimum pada saat pembaginya bernilai maksimum. Nah, kita akan ubah dulu bentuk ini. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya berarti 2 akar 3 dibagi, jangan lupa, bentuk sin alfa cos alfa. Ini ya, ini ada bentuk sin alfa cos alfa itu depannya adalah 1 ini ya. Depannya 1, depannya 1. Ini maka ini kita akan dapatkan nilai bentuk yang tadi ya. Kalau ini 1 sin alfa, ini adalah 1 cos alfa begitu. Maka ini menjadi akar 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 dikali cos alfa min beta misalkan ya. Itu. Jadi karena ini alfa ya ini alfa begitu ya. Maka di sini didapatkan senilai dengan akar 2 ya. Akar 2 cos alfa min beta gitu ya. Nah, sekarang maka ini senilai dengan akar 2 di sini. Akar 2 cos alfa min beta ya ini. Kenapa ini alfa ya? Saya tuliskan kenapa di sini saya tulis alfa karena di sini tertulis alfa begitu ya. Min beta begitu ya. Ditambah dengan 1. Kita tahu pembagi ini akan mencapai maksimum pada saat cosnya itu bernilai 1 ya. Karena dia akan mencapai maksimum kalau dia 1. Itu ya, sehingga soal akan menghasilkan begini. 2 akar 3 dibagi dengan akar 2 plus 1. Nah, biar menjadi bentuk rasional saya kali sekawan ya. Sekawannya akar 2 min 1. Ya, di sini juga akar 2 min 1 ya. Sehingga yang bawah ini akan menghasilkan 2 akar 3 dikali akar 2 ya menjadi 2 akar 6 min 2 akar 2. Saya bagi dengan A min B, jadi 2 min 1. Maka kita dapatkan 2 akar 6 min 2 akar 2 ya, 2 akar 3 maksudnya karena dikali ya 2 akar 3 ya, oke ya. Berarti 2 akar 6 min 2 akar 3 per 1 ya. Ini maka di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Gitu ya. Jadi 2 akar 6 min 2 akar 3.
Ini jadi itu paling minimum ya, karena yang diinginkan minimum maka pembaginya harus maksimum. Itu oke. Nah, perlu dikuasai ini ya, soal-soal semacam ini perlu dilatih, dipahami, jangan sampai besok mendapatkan sebuah kegagalan. Saya akan berikan gambaran lagi ya. Misalkan saya punya soal ada tulisan K dibagi dengan contoh saja ya. 3 sin X ya ditambah dengan 4 cos X gitu ya, ditambah dengan 7 misalkan. Jika diketahui maksimumnya sama dengan 2, kamu ditanya berapa sih nilai minimumnya. Nah, misalkan kejadiannya begitu. Apa yang kita lakukan? Ini diubah dulu ya. Diubah dulu menjadi akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Diubah menjadi ini cos X dalam kurung min alfa plus 7. Nah, sehingga Y ini akan didapatkan K per akar 9 tambah ini berarti akar 25 ya. Maka 5 cos X min alfa ditambah dengan 7. Apa tugas kita? Diganti saja 1. Sama diganti min 1. Sehingga kita dapatkan kalau diganti 1 menjadi K dibagi dengan 5 kali 1 tambah 7 berarti 12. Yang satunya Y-nya adalah K. Saya bagi min 5. Ini ya, kalau diganti min 1, min 5 tambah 7, 2. Kita tahu bahwa penghasil maksimum itu kalau pembaginya minimum, berarti ini akan penghasil maksimum. Ini akan menghasilkan nilai minimum. Nah, yang menghasilkan maksimum itu K per 2 dan dia bernilai 2. Ya, maka didapatkan K-nya sama dengan 4. Dengan K sama dengan 4, maka kita dapatkan Y minimum. Berarti 4 per 12 didapatkan nilai sepertiga. Maka ini merupakan jawaban minimumnya. Ini ya dari semuanya pemahaman konsep terkait dengan maksimum minimum ya. Kemudian soal diketahui fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat dengan fx bla 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 memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Wah, ini hati-hati, apa ilmunya ya? Kurva ya. Kurva dengan garis itu kalau dia memotong di 2 titik yang berbeda, maka syaratnya D lebih dari 0 ya. Kalau dia itu menyinggung, maka D sama dengan 0. Kalau tidak menyinggung sama sekali, maka artinya D kurang dari 0. Tapi D kurang dari 0 ada 2 ya. Ini juga sama-sama D kurang dari 0. Hati-hati. Untuk yang atas ini adalah untuk yang A positif, untuk yang bawah A-nya negatif. Nah, ini yang disebut definit positif, yang bawah inilah yang disebut definit negatif. Nah, sekarang kita akan pahami soal ini. Memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda berarti memberikan makna D lebih dari 0. Jangan lupa, apa itu D? Yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, tapi di sini fx ini dibagi X bersisa min A. Namanya konsep pembagian di dalam suku banyak ya. Pembagian suku banyak itu pada saat ada suatu fungsi saya bagi dengan X min A, maka dia akan memberikan sisa namanya FA. Bagaimana jika fungsi ini fx dibagi dengan X? Maka dia akan punya sisa F0 ya. Ini ya. Jadi ini yang kita masukkan adalah F0. Itu sisanya. Nah, berarti bus ini karena dibagi dengan X, maka dia dimasukkan X-nya 0 ya. Kemudian akan memberikan nilai min A. Inilah pedoman ya. Pedoman yang dipegang ya. Pedoman yang wajib dikuasai. Nah, sekarang kita akan coba di soal ini. Ini soal ini tadi adalah FAX ya. Ini saya akan tambahkan. Di sini adalah fungsinya ini tadi. Kalau ini kita masukkan F0 ya. Ini karena itu dibagi dengan X ya, berarti F0 akan berikan nilai min A. Berarti kita masukkan X-nya 0 ya, berarti menjadi 0 ya. Ini diganti 0 ya. Min B jadi 0 ya, ditambah A ditambah B sama dengan min A. Artinya bahwa B-nya senilai dengan min 2A. B-nya adalah min 2A. Dengan B min 2A,
Ini ya, maka kita dapatkan fx-nya. Siapa fx-nya? A plus 1 x kuadrat min b. B-nya adalah min 2a ya, berarti menjadi 2ax. Dan b-nya itu adalah min 2a, maka menjadi min a ya. Karena a ditambah dengan b, b-nya min 2a. Dan itu memotong sumbu x ya, artinya y-nya sama dengan 0. Nah, semacam ini. Dari sini kita akan mendapatkan beberapa bentuk pertidaksamaan ya. Apa pertama kali? Tadi memotong sumbu x di dua titik yang berbeda, berarti dia d lebih dari 0. Apa syarat itu ya? D itu b kuadrat ya. B-nya berarti ini 2a dikuadratin jadi 4a kuadrat. Ini min 4a, a-nya adalah a plus 1, dikalikan c-nya adalah min a, dan harus lebih dari 0 ya. 4-nya saya hilangkan. Didapatkan a kuadrat min a ya, jadi plus a kuadrat. Jadi min a min ya, jadi didapatkan plus a ya, harus lebih dari 0. Maka didapatkan 2a kuadrat plus a harus lebih dari 0. Dan di sini tentunya andai kata a saya keluarkan, didapatkan 2a plus 1 harus lebih dari 0. Didapatlah a-nya ada yang min setengah. Ya, ini min setengah sama a-nya adalah 0. Diberikan tanda plus minus ya. Jadi ini plus, min plus, yang dicari tandanya yang lebih ya. Nah, yang lebih adalah yang ini. Sehingga kita dapatkan a-nya kurang dari min setengah atau a-nya lebih dari 0 ya. Ini jadi a kurang dari min setengah atau a-nya lebih dari 0. Maka jawaban di sini yang tertera adalah jawaban yang C ya. Jadi antara kurang dari min setengah atau yang lebih dari 0. Itu sisanya nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap semangat terus, belajar terus ya. Jadi tetap semangat, semoga diterima di bangku PTN yang menjadi idaman kalian. Amin.